الحمد لله الملك الجواد الكريم العزيز الرحيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنتم، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله في السر والعلن. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat beserta nikmatnya, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Dan pada saat ini kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita dan semua amal baik kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pula semua dosa-dosa kita, baik dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu berusaha untuk selalu menjaga dan meningkatkan keimanan beserta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara imtithalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi, yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan dan tujuan kita senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia dan lebih-lebih kelak di akhirat. Hal itu sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Law anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Yang artinya, kalau seandainya manusia penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti selalu menjaga keimanannya
menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amal soleh, selalu menjaga kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membukakan pintu keberkahan, baik pintu keberkahan yang dari langit maupun pintu keberkahan yang dari bumi. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahullah, mari kita jaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amal saleh guna mencapai ridha dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada akhirnya kita termasuk hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahullah, bersyukur terhadap karunia dan nikmat merupakan salah satu bukti atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menanyakan tentang bersyukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu juga disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ma'alamatu imanikum?" Apa bukti keimananku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, nashkuru 'ala an-ni'mah. Seorang hamba yang senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba tersebut akan senantiasa bersyukur terhadap karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu kenikmatan kepada seorang hamba, maka kenikmatan itu apabila disyukuri, maka kenikmatan tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, apabila kita lalai untuk bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa karunia ataupun nikmat, maka berhati-hatilah dengan ancaman Allah kelak di akhirat. Inna 'adzabi lasyadid, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur terhadap karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menambahkan kenikmatan yang kita syukuri dengan kenikmatan yang lebih sempurna lagi. Namun sebaliknya, apabila kita sampai lalai untuk bersyukur terhadap nikmat tersebut, maka berhati-hatilah dengan ancaman Allah, inna 'adzabi lasyadid, maka sesungguhnya siksaku kelak sangatlah pedih. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di antara bukti dari seorang hamba yang senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nasbiru 'alal bala, mereka yang senantiasa selalu sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan suatu ujian dan cobaan kepada hambanya di luar kemampuan seorang hamba tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu cobaan dan ujian kepada seorang hambanya tiada lain untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Semakin berat, semakin besar cobaan dan ujian yang kita hadapi, maka insyaallah semakin tinggi pula derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara hamba Allah ialah mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahumullah. Kemudian yang ketiga, di antara bukti bahwa seorang hamba ini benar-benar menjaga keimanan, menjaga ketakwaannya, menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa narda bil qada, ialah mereka yang senantiasa selalu menerima dengan lapang dada, menerima dengan hati yang ikhlas, menerima dengan apa yang telah ditakdirkan
yaitu sesuatu yang telah ditentukan dan dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang telah ditentukan dan dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, ialah hal tersebut merupakan suatu hal yang terbaik bagi seorang hamba. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, apabila kita mengaku bahwa diri kita ini benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita harus bisa membuktikan atas keimanan dan ketakwaan kita dengan tiga hal tersebut, yaitu bersyukur terhadap nikmat Allah, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menerima dengan lapang dada apa yang telah ditentukan dan dipastikan, yaitu qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian, dengan kita bisa membuktikan atas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang membawa iman dan Islam ketika telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di tempat yang paling mulia di surganya Allah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الدر الأزهار والياقوت الأحمر ونور الأظهار وسر الله الأكبر وعلى آله وأصحابه الأطهار، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة القدس فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم يا كاشف الغم يا فرد الهم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين ارحمنا يا تواب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله